Sebetulnya memang mengapa kita harus malu gitu loh. Ini yang perlu kita tanamkan kepada mahasiswa itu bagaimana supaya mereka itu tidak tantangannya seperti itu. Hanya pinter saja itu tidak cukup. Iya. Memang harus punya mental ya. Iya, mental gitu. Iya. Mental entrepreneur kalau umumnya kayak gitu. Iya. Kalau saya melihat juga orang-orang yang berhasil itu kan biasanya orangnya bulat. Iya. Mungkin pendidikan mungkin di nomor dua kan ya. Iya. Tapi dia mau kerja keras, ya kan? Artinya mulai dari yang kecil. Iya, ya, mulai dari yang kecil. Jadi tidak ada yang instan. Semua itu mesti pakai proses. Ya. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak menyadari, maunya itu cepat. Semua itu cepat gitu loh. Iya Pak, ya. Maunya tuh nggak ngapa-ngapain tapi dapat uang Pak. Penting itu kalau saya yang penting itu dijaga kualitas. Iya, kualitasnya. Ya, jadi saya bilang Pak, ya usaha itu proses lah. Saya bilang. Usaha itu proses, kemudian kepercayaan. Nah itu kalau sudah gitu, sekarang itu setiap hari orang datang nawarin uang sekarang. Bukan kita yang nawarin ya, lagi ya Pak. Dulu kita mudah-mudah. Maka saya bilang, pasaran yang jamur bagaimana supaya petani itu supaya mendapatkan pasar yang baik. Gitu. Ya sekarang itu yang paling penting itu ngajari makan jamur untuk bangsa kita itu supaya dibiasakan untuk makan jamur. Maka jejamuran itu termasuk mulai merintis anak-anak playgroup, anak-anak TK, anak-anak SMP, SMA itu kita ajari bagaimana dia mengenal jamur, misalkan cara budidaya dan juga mengenai makannya dan gizinya gitu. Sehingga nanti jamur itu sepanjang tahun atau kedepannya itu sudah kita generasi yang akan datangnya itu sudah makan jamur. Itu satu-satunya untuk memasukkan jamur di Indonesia gitu. Oh berarti ada program untuk siswa datang terus belajar bagaimana dari awalnya, dari media, mungkin membuat media sampai diisi bibitnya gitu Pak. Iya, jadi ini ada percontohan semua di sini. Jadi kalau misalkan orang datang makan, kalau misalkan tanya-tanya, misalkan dibikin dari apa, caranya bikin apa, caranya pastörisasinya gimana, campurannya seperti apa, kita jelaskan. Tapi ada program-program lain yang misalkan minta praktek, minta gitu, ada programnya. Tapi kita setiap orang pun yang mau ke sini mesti kalau tanya akan kita jelaskan cara gimana budidayanya gitu. Sebetulnya soal cara memulai dan sebagainya itu kan sebetulnya kalau tadi saya ngomong punya pendidikan S3 itu kan sebetulnya istilahnya kan modalnya tidak kuat, tapi sebetulnya yang perlu dicapai itu memang punya tekad, punya kamuan gitu. Jadi nek nekat ki, ya, misalkan hanya modal S3 tadi itu nekat, itunya berani gitu loh. Dan memang bagi saya sendiri kan bukan jaminan, misalkan S1 atau S3 ini. Tapi kalau saya kan dengan modal S3 itu kan dengan pengetahuan S3 ini kan terbatas sekali. Tapi saya kepingin juga Pak, masa depan hari tuanya itu kalau kita kerja di mana-mana di swasta kan tidak punya pensiun. Saya kepingin punya pensiun bukan hanya untuk saya tapi untuk cucu saya gitu. Kalau pensiun kalau saya tidak ada tapi anak cucu itu masih bisa menikmati gitu. Maka saya bilang sebetulnya ilmu itu sebetulnya pendidikan itu memang penting gitu. Tapi memang kita mesti ditambah ada kemauan, ada tekad, ada mimpi lah. Betul. Itu memang seperti itu. Maka saya harapkan bahwa jangan sampai anak-anak yang setelah lulus S1 gitu ya, justru jangan sampai menjadi penganggur, nambahin penganggur. Jadi harus bisa menciptakan pekerjaan apapun. Ya, dan saya bilang mesti harus